Pada suatu hari, ada sebuah anakan tanaman mawar yang baru ditanam oleh pemiliknya. Dia baru saja membelinya dari sebuah toko bunga. Pemiliknya menanam anakan mawar itu di dekat sebuah jendela yang terdapat sebuah meja yang diletakkan guci ukuran sedang yang cantik. Tanaman mawar itu belum pernah berbunga karena masih anakan kecil. Pemiliknya sangat menyukai bunga dan barang-barang kerajinan tentang seni, terutama guci. Suatu malam, hujan lebat turun disertai angin dari petir. Si kecil mawar di luar sana ketakutan dan menangis. Tuanku, aku ketakutan di luar sini. Tolong bawa aku ke rumah. Si kecil mawar berteriak-teriak minta tolong, namun tak ada yang mendengarnya karena semua jendela ditutup saat malam hari. Si kecil mawar sangat ketakutan karena petir yang menggelegar. Setelah badai malam itu, esok harinya cuaca sangatlah cerah. Matahari sangatlah terik, hingga membuat si kecil mawar kepanasan. Si kecil mawar bersedih hati lagi. Semalam aku kehujanan, sekarang aku kepanasan. Daunku mungkin akan layu jika terus kepanasan. Karena jendela sudah dibuka, si cantik Guci tidak sengaja mendengar keluhan si kecil mawar. Jangan sedih, Nak. Kau benar-benar beruntung, Guci, bisa tinggal di sana. Bentukmu juga cantik sekali, hingga kau selalu dibersihkan, diperhatikan, dan ditempatkan di tempat yang nyaman. Tidak seperti aku, kotor karena tanah yang becek. Aku juga kepanasan karena terik. Nak, dulu aku hanyalah setumpuk tanah liat yang diinjak orang, kotor dan tidak diperhatikan. Lalu, seseorang datang mengambil dan membawaku. Dia menggilingku hingga aku menjadi sangat lemah. Badanku remuk, aku menangis karena dia memukulku berkali-kali. Lalu, dia menghantamku dengan tangannya. Aku pusing ketika dia membuatku berputar sangat lama. Aku berteriak kesakitan agar ia menghentikan penyiksaan itu. Tapi aku malah disiksa lebih kejam lagi. Dia membakarku di suhu yang jauh berkali-kali lipat lebih panas dari teriknya matahari yang kau rasakan ini. Aku berteriak berkali-kali agar orang ini berhenti menyiksaku. Tapi aku malah disiram dengan cat yang baunya tidak enak. Setelah itu, dia menjemurku di bawah terik matahari. Aku pikir dia sangatlah kejam, tapi ketika aku diletakkan di depan cermin, seketika rasa sakit yang telah aku lewati itu hilang. Aku terlihat begitu indah dan dia meletakkan aku di sebuah lemari etalase yang cantik bersama dengan guci indah lainnya. Dan akhirnya aku dibeli dengan harga mahal dan dirawat di sini. Tapi, apakah aku bisa secantik kamu, Guci? Mawar kecil, sebelum kamu berbunga, kamu akan selalu disiram air. Entah air hujan ataupun air yang disiram oleh pemilik kita. Matahari yang kamu pikir kejam karena triknya itu, justru yang akan membantumu untuk tumbuh lebih cepat. Karena kalian, para tumbuhan membutuhkan air dan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Suatu saat ketika kamu tumbuh dewasa, bunga mawar merah akan tumbuh di dalam dirimu. Kamu akan takjub sendiri melihat betapa indahnya kamu. Kelak, ketika kamu berbunga lebat, pemilik akan meletakkanmu di sebuah vas bunga yang indah, seperti bunga lainnya yang ada di dalam sini. Mendengar ucapan si cantik Guci, si kecil mawar pun berhenti bersedih dan tersenyum. Dari cerita tadi, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Seperti diri kita yang selalu mengeluh jika diberi ujian sedikit oleh Tuhan, kita selalu merasa tidak seberuntung orang lain. Padahal, sebenarnya maksud Tuhan itu untuk membentuk diri kita menjadi orang yang kuat. Jika saat ini perjuangan kita masih belum membuahkan hasil, mungkin Tuhan ingin membentuk kita menjadi jauh lebih kuat lagi melalui banyaknya rintangan.
Seperti si kecil mawar yang berusaha untuk tumbuh menjadi tanaman yang berbunga cantik, dan seperti si cantik guci yang melewati banyak cobaan untuk menjadi sebuah karya seni yang indah. Begitupun kita. Ketika kita berani memiliki harapan, maka kita harus bersiap untuk ujian. Setiap kali kamu ingin menyerah, maka katakan ini pada dirimu: aku akan menyerah besok setelah berusaha hari ini. Ketika esok tiba, katakan itu kembali. Ulangilah setiap hari, hingga akhirnya kamu tidak pernah menyerah sama sekali. Kita tidak tahu di usaha yang keberapa kita akan berhasil, maka teruslah berusaha hingga kita tersenyum karena berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan.